Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Nafisa Amalia Rahma dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 13 hingga 17 Oktober 2025 yang akan menemani Anda dengan saja informasi seputar Pengadilan Agama Ponorogo selama sepekan terakhir. Berikut informasinya. Senin 13 Oktober 2025, Pengadilan Agama Ponorogo menggelar apel pagi rutin yang dipimpin oleh Wakil Ketua PA Ponorogo Haji Mahrus LCMH. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur PA Ponorogo dan berlangsung dengan tertib di halaman kantor. Dalam amanahnya, Wakil Ketua menyampaikan dua hal penting. Pertama, ia menegaskan ketentuan terbaru bahwa ASN tidak lagi memiliki hak izin tidak masuk kerja dan wajib mengajukan cuti sesuai Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak 12 Juli 2021. Beliau mengingatkan agar seluruh aparatur mematuhi aturan tersebut untuk menghindari pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kedua, beliau mengajak seluruh aparatur untuk meneladani arahan dari Ketua PTA Surabaya Dr. Zulkarnain MH, yaitu membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, suasana kerja yang religius akan membentuk pribadi aparatur yang berintegritas dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berita selanjutnya, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Ponorogo dilaksanakan kegiatan pembekalan awal praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 3 bagi mahasiswa UIN Tulungagung. Kegiatan ini menghadirkan dosen pamong Ibu Hajah Titi Nurhayati SAGMH yang memberikan materi perdana kepada para mahasiswa peserta PPL. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya mahasiswa memahami tata kerja lembaga peradilan agama sebagai bekal dalam dunia praktik hukum Islam. Beliau juga menekankan agar peserta PPL menjaga etika, disiplin, serta aktif belajar dari setiap proses pelayanan yang ada di PA Ponorogo. Selasa 14 Oktober 2025, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Ponorogo, perwakilan dari PA Ponorogo yang terdiri dari Bayu Purna S, Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan, serta Indra Kurniawan, Operator Layanan Umum, mengikuti kegiatan pembinaan perlindungan infrastruktur informasi vital sektor administrasi pemerintahan secara daring. Kegiatan ini diselenggarakan PSSN bekerja sama dengan PTA Surabaya sebagai upaya memperkuat keamanan cyber dan perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital di lingkungan peradilan agama. Melalui kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat ini, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya pengelolaan data, keamanan sistem informasi, serta penerapan standar keamanan teknologi informasi di satuan kerja masing-masing. Berita selanjutnya, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dr. Andes Haji Yazid Al-Fahri SHMH bersama Panitra Widodo Suparjianto SHIMH menerima kedatangan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di ruang kerja PA Ponorogo. Mahasiswi bernama Alvina Aulia Zulfa merupakan mahasiswa semester 7 Program Studi Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Asyasiyah yang tengah melaksanakan penelitian tugas akhir. Adapun tema penelitian yang diangkat ialah inkonsistensi pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jingglong pasca putusan cerai Pengadilan Agama Ponorogo, perspektif teori penegakan hukum Surjono Sukanto. Dalam kesempatan tersebut, pihak PA Ponorogo memberikan izin sekaligus menyambut baik kegiatan penelitian ini sebagai bagian dari kontribusi lembaga peradilan agama dalam mendukung pengembangan akademik di bidang hukum keluarga Islam. Kamis 16 Oktober 2025, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Ponorogo, Sekretaris PA Ponorogo Siti Mar'atu Ulfa SAG didampingi operator BMN mengikuti kegiatan sosialisasi pengisian fitur standarisasi dan evaluasi pengadaan pada aplikasi e-Sadewa tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari indikator kinerja kegiatan hasil inventarisasi bangunan gedung dan evaluasi pengadaan terhadap pelaksanaan kontrak sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/SK.RA/SK-3/RA1.3/Angka Romawi 9/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 hingga 2029.
Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja, termasuk PA Ponorogo, diharapkan dapat melakukan penginputan data fitur standarisasi dan evaluasi pengadaan hingga batas waktu 24 Oktober 2025. Selanjutnya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai wilayah dan PIC masing-masing. Berita selanjutnya masih bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Ponorogo pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan rapat pembinaan kepanitraan yang dipimpin langsung oleh Ketua PA Ponorogo Muhammad Jati Muharamsyah SAG SHMH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Waka PA Ponorogo dan seluruh jajaran kepanitraan mulai dari panitra, panitra muda, panitra pengganti hingga petugas meja pelayanan. Dalam arahannya, Ketua PA Ponorogo menekankan pentingnya peningkatan disiplin, ketelitian administrasi perkara, serta pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas. Rapat pembinaan ini juga menjadi sarana evaluasi kinerja triwulan serta wadah koordinasi antar bagian dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo menuju peradilan yang agung. Jumat 17 Oktober 2025. Bertempat di Ruang Media Center, Pengadilan Agama Ponorogo mengikuti seminar nasional daring bertajuk Sexual Harassment at Workplace 101 and How American Courts Handle Harassment and Bullying in the Workplace, yang merupakan bagian dari program Youth Southeast Asian Leaders Initiative. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Ketua PA Ponorogo, Haji Marus LCMH, bersama para hakim dan tenaga teknis kepanitraan. Seminar yang berlangsung sejak pukul 9 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui program pertukaran pengetahuan lintas negara untuk meningkatkan pemahaman aparatur peradilan mengenai isu-isu sensitif di lingkungan kerja. Melalui seminar ini, peserta mendapatkan wawasan tentang penanganan kasus pelecehan dan perundungan di tempat kerja berdasarkan praktik peradilan di Amerika Serikat, serta upaya membangun lingkungan kerja yang aman, beretika, dan berintegritas di lembaga peradilan Indonesia. Berita selanjutnya, Pelaksana Harian Sekretaris Pengadilan Agama Ponorogo Norma Atik SH mengikuti kegiatan peluncuran aplikasi Batara Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Aplikasi Batara merupakan inovasi terbaru Mahkamah Agung yang mengintegrasikan data sumber daya manusia, aset, dan keuangan dalam satu sistem digital terpadu. Platform ini bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi, serta keselarasan sumber daya dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi berbasis data tunggal. Dengan hadirnya aplikasi Batara, diharapkan satuan kerja di seluruh Indonesia, termasuk PA Ponorogo, dapat menjalankan proses perencanaan dan pelaporan anggaran secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pimpinan Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari Ketua, Panitera, dan Sekretaris menghadiri rapat koordinasi atau rakor Pengadilan Agama sewilayah Madiun. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan satuan kerja di bawah koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya wilayah Ekskaresidenan Madiun. Rakor tersebut membahas evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan agama, capaian kinerja tahun berjalan, serta strategi peningkatan pelayanan publik dan penguatan inovasi di masing-masing satuan kerja. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi dan sinergi antar pengadilan agama dalam mendukung program prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan selama sepekan di Pengadilan Agama Ponorogo ditutup dengan pelaksanaan apel Jumat sore yang dipimpin oleh Dr. Andes Yazid Al-Fahri SHMH. Apel rutin ini menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan dan kebersamaan antar pegawai di lingkungan PA Ponorogo. Dalam amanahnya, Dr. Andes Yazid menyinggung peringatan Hari Santri yang identik dengan nilai-nilai keikhlasan, penghormatan, dan kebersamaan. Ia mengenang masa mondok di mana para santri tidak membeda-bedakan antara senior dan junior, pandai atau tidak, tetapi selalu menghormati yang lebih sepuh. Beliau kemudian menyinggung pelajaran dalam kitab Jurumiyah bahwa alamatun rofi tomatun dan alamatun jari kasrotun yang secara tersirat mengandung makna bahwa untuk mencapai sesuatu diperlukan kekompakan, sedangkan perpecahan hanya akan membawa kehancuran. Dan pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 13 hingga 17 Oktober 2025. Saya Nafisa Amelia Rahma, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.